menjadi dasar untuk mereka berdagang seperti cabai, terigu, telur, dan lain sebagainya, akan membuat para pengusaha warteg menaikkan harga jual mereka 20%. Nah, bagaimana dengan para penjual makanan kaki lima? Kami sudah bersama dengan Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atau APKLI, Ali Mahsun. Pak Ali Mahsun, selamat sore, Pak. Selamat sore, salam sejahtera. Salam sejahtera, Pak Ali Mahsun. Tapi kalau untuk para pedagang kaki lima, Pak, bagaimana kenaikan minyak goreng dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya ini, Pak, sekarang? Yang pertama, saya sudah dapat banyak laporan bahwa kawan-kawan pedagang kaki lima dengan sangat terpaksa menaikkan harga. Ya. Misalkan gorengan, sekarang ini sebagian besar sudah menaikkan harga satu biji 2.000 perak gitu, Pak. Dari 1.000 gitu ya, Pak, jadi 2.000 sekarang. Dari 1.000 jadi 2.000. Ya. Ini dengan sangat terpaksa. Karena kan sebenarnya sudah banyak beberapa kali melakukan adaptasi untuk pengurangan volume. Ya. Ini sudah nggak bisa lagi, dan itu dengan terpaksa begitu. Tidak mungkin makin dikecilkan terus ya, Pak, ukurannya ya? Tidak mungkin dikecilkan terus begitu. Oleh karena itu, yang paling penting hari ini, Pak Zaini, pemerintah menjamin ketersediaan minyak goreng curah. Iya. Karena kabarnya masih langka ini, Pak, di pasar, Pak, sekarang, Pak. Harganya juga masih 20.000 begitu, Pak, belum 14.000. Makanya ini kan kebijakan Presiden Jokowi, subsidi minyak goreng curah kan dicabut, Pak Zaini. Ya. Kita 1 liternya 14.000. Oleh karena itu saya berharap pemerintah menjamin ketersediaan minyak curah di pasar-pasar tradisional yang mana menjadi sentra atau peran yang sangat besar, lebih dari 90% dari distribusi minyak goreng untuk seluruh rakyat dan bangsa ini. Ya. Karena retail modern itu hanya mampu 5-7% memenuhi kebutuhan misalnya masyarakat. Pasar tradisional begitu ya, Pak? Pasar tradisional. Ya. Yang kedua, saya berharap pemerintah tidak gegabah kemudian menuduh pasar tradisional tidak mampu menjadi distributor yang baik. Ya. Loh, kalau barangnya nggak ada yang didistribusikan apa gitu, Pak. Jadi kan bahasa simpelnya begitu ya. Dan yang ketiga, Presiden sudah memberikan sebuah kebijakan, ya, dibandingkan harga CPO dunia 14.000 per liter itu kan masih ada subsidi pemerintah 6-7.000 per liter, Pak Zaini. Ya. Oleh karena itu, saya berharap Presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintah memanggil raja-raja minyak goreng, Wilmar Group, Salim Group, Sinar Mas Group, Musim Mas Group, karena 56% kebun sawit di negeri ini milik mereka. Ya. Oleh karena itu, karena sawitnya ditanam di wilayah Republik Indonesia, di atas tanah negara HGU, Presiden harus manggil mereka. Intinya cuma satu, tidak boleh mengekspor minyak goreng atau CPO sebelum kebutuhan seluruh rakyat dan bangsa ini terpenuhi dengan harga yang disiapkan, yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Tapi bukankah sudah ada kebijakan untuk DMO itu, Pak? Memenuhi kebutuhan dalam negeri begitu, sampai 30% begitu. Betul, kebijakan itu kan sudah ada, Pak. Ya. Akhirnya kemarin kecolongan 415 juta ton liter dengan kebijakan DMO itu kan dijual ke luar negeri, Pak. Gitu ya. Oleh karena itu, pihak aparat keamanan dan Satgas Ketahanan Pangan harus betul-betul kerja ekstra keras untuk mengawasi secara ketat penyaluran minyak goreng curah di seluruh pasar-pasar tradisional dan distributor, Pak Jadi. Kalau ini tidak dilakukan, subsidi 6.000-7.000 per liter untuk minyak goreng curah itu ujung dan akhirnya nggak bisa sampai ke rakyat. Iya. Rakyat masih tetap di pasar-pasar harganya di atas 14.000 minyak curah, tapi ketersediaannya juga nggak ada. Saya kasihan masyarakat Indonesia. Daya belinya belum pulih akibat pandemi. Ya. Saya kasihan juga para pedagang yang bergerak di bidang kuliner, rumah makan, warung makan, yang hari ini mumet gitu. Kalau dinaikkan harganya seperti warteg 20% misalkan, pembeli turun, Pak.
pasti turun. Pasti turun karena daya beli masyarakat masih rendah begitu ya Pak Ali ya. Betul. Ya. Begitu juga pedagang kaki lima menaikkan dari 1.000 ke 2.000 untuk gorengan misalkan. Omset pasti turun. Kita tahu daya beli masyarakat dampak pandemi masih belum kembali ke normal Pak Jenny. Ya. Nah, bagi Anda para pendengar, silakan Anda juga bisa bergabung bersama kami ya di 0213523172 atau di 0213844545 atau di 0213862375 atau di 081399399888. Nah, Pak Ali, tapi dengan kondisi barang yang sekarang ini susah dicari, kemudian harganya masih di 20.000, nah itu kalau bagi para pedagang kaki lima ya Pak, ini bagaimana ceritanya begitu Pak? Jadi masih ada yang berdagang atau berhenti dulu berdagang sekarang? Hari ini kawan-kawan pedagang kaki lima tetap berjualan. Ya. Tidak ada yang berhenti dan tidak ada yang tutup. Seperti saya katakan awal tadi, mereka dengan sangat terpaksa menaikkan dari 1.000 ke 2.000. Ya. Nah, hari ini pula harga minyak goreng di pasar tradisional masih tinggi Pak Zaini. Ya. Ada 18.000, 20.000, 20.000 gitu ya. Di retail modern 2 liter kemasan premium rata-rata 40 sampai 51.000 per 2 liter. Berat ya Pak kalau bagi pedagang gorengan itu ya Pak dengan harga segitu ya. Jadi pemerintah bersama DPR, bersama aparat keamanan dan Satgas Keamanan Ketahanan Pangan harus segera turun gunung. Ya. Jangan sampai sebelum Ramadan kemudian harga ini nggak stabil, pasokannya tidak terjamin. Ya, Pak. Ini nanti akan berimbas kepada komoditas yang lainnya, Pak. Oke, Pak Ali ada pendengar bersama kita terima dulu ya, Pak Miftah di Yogyakarta. Ya. Selamat sore Pak Miftah. Selamat sore Mas Zaini, Bapak narasumber. Silakan Pak Miftah. Menurut saya gini, jadi aparat hukum harus bertindak tegas terhadap para penimbun. Kenapa? Berubahnya kebijakan pemerintah yang dari 14 ke jual bebas kembali ke semula itu kan karena ulah para penimbun. Makanya kan tadi di Kendal ada penimbunan berapa ribu itu kan. Yeah. Sampai penimbun itu ulah penimbun sampai bisa merubah kebijakan pemerintah kan elok banget. Jadi, intinya ada mafianya begitu ya Pak ya? Iya itu harus gini Mas. Anehnya lagi kan ketika kembali ke semula hari semula kan di Jogja ini banyak. Jogja ini di mal-mal sudah penuh Mas. Langsung ada penuh itu kan di rak yang kemarin kosong langsung penuh. Itu kan aneh juga. Kemarin barangnya sekarang kok ketika kembali ke harga semula langsung rak-raknya minyak penuh. Nah, itu kan perlu diselidiki. Ini baik, terima kasih Pak Miftah. Berikutnya ada Pak Amri di Bawah Amongondo. Pak Amri, sore Pak. Ya, selamat sore Bang Zaini dan selamat sore Bapak Ali narasumber. Selamat sore. Pak, saya cuma mau tanya, nggak mau komentar. Waktu Menteri Perdagangan RDP kemarin, dia menyatakan dia tidak mampu melawan mafia ini. Ya. Undang-Undang nomor 7 dan 8 itu tidak punya cangkokan. Jadi saya bingung, ini pemerintah kok nggak mampu lawan mafia. Kemudian barangnya ketiga hayat dicabut, sudah langsung terisi di mart-mart ini. Loh, bagaimana ini? Urusan teroris cepat, tapi kok ini barang kan nggak punya kaki sama tangan, Pak. Masa hilang begitu saja, datang begitu saja. Di mana letak pengawasannya dan penangkapan oknum-oknum ini? Lalu di mana mafia tersebut? Ternyata kan spekulannya mafia itu ada juga pemerintah yang memborong 400.000 lebih kiloliter dari sawitnya, CPO-nya, dan kemudian ini kan melebihi targetnya. Barang itu sekarang di mana Pak? Kita pertanyakan itu. Kemudian distorsi yang disebabkan oleh pemerintah, kenapa lakukan distorsi terhadap minyak curah dan minyak kemasan? Jangan bikin disparitas, tingkatkan saja kapasitas produksinya Pak, dan jangan ganggu mekanisme pasar. Ini berbahaya. Kenapa bapak-bapak di Menteri Perdagangan mengganggu mekanisme pasar ini, bikin aturan yang menyesuaikan rakyat? Di luar negeri Pak, kalau menteri dan presidennya gagal untuk urusan sembako ini sudah mengundurkan diri. Ya. Itu etikanya baik, Pak. Mengundurkan diri saja Pak. Ya. Bertanggung jawab. Terima kasih banyak Pak Amri. Selamat sore Pak. Dua-duanya sama mempertanyakan soal mafia minyak goreng. Kalau menurut Pak Ali bagaimana Pak? Begini, di minyak goreng ini ada mafia. Itu sudah dijawab Menteri Perdagangan saat RDP di DPR RI, dan Menteri Perdagangan menjanjikan hari Senin ya Pak diumumkan. Hari Senin, Polri mengumumkan oknum-oknum mafia minyak goreng. Tapi yang ingin kami sampaikan adalah, yang pertama saya tetap meminta Presiden Jokowi memanggil ke istana 4 grup besar
yang menguasai 56% dari total kebun sawit di Republik ini. Ya. Wilmar Group, Sinarmas Group, Musimas Group, dan Salim Group. Ya. Itu pertama. Kemudian kedua, aparat keamanan, khususnya Kepolisian Republik Indonesia, harus melakukan operasi untuk menindak secepat-cepatnya kepada semua mafia dan penimbun minyak goreng. Agar kita ini dalam waktu cepat ketersediaan minyak goreng di lapangan bisa terpenuhi. Kita ini malu Pak dengan luar negeri Pak. Iya. 50% CPO dunia itu dari Indonesia ini. Walaupun CPO dunia naik melonjak dengan harga yang tinggi, negara harus kembali ke pembukaan Undang-Undang 45. Hal-hal menyangkut kebutuhan rakyat itu harus dijamin negara. Panggil ke sana. Tidak boleh ekspor sebelum kebutuhan masyarakat terpenuhi, begitu ya Pak? Rakyat dan bangsa ini terpenuhi secara keseluruhan. Baik, Pak Ali, ada Pak Alexander di Kupang dan juga Bu Rati di Yogyakarta. Pak Alex, selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Iya, silakan Pak Alex. Nah, ini begini Pak, karena katanya pemerintah ada subsidi minyak curah ini, minyak goreng curah. Tapi nyatanya katanya 14.000. Ya. Pasar ada yang 17.000, ada yang 18.000. Kemudian yang minyak yang kemasan itu dikembalikan harganya ke pasar. Tetapi hari tidak ada di supermarket atau di kios-kios. Iya. Tapi sudah dilepas ke pasar. Banyak ya Pak barangnya ya. Harganya mahal. Iya. Ya, itu yang terjadi Pak. Berarti ada penimbunan. Ya. Ada permainan begitu ya Pak Alexander ya. Iya. Baik kalau begitu Pak Alexander, terima kasih banyak ya Pak Alex. Ya, terima kasih. Ya, selamat sore Pak. Ada Ibu Rati berikutnya di Yogyakarta. Bu Rati. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau Bu Rati? Ya, selamat sore Dr. Ali Maksum. Selamat sore, salam sejahtera Bu. Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dokter Ali ini kan anggotanya banyak ya, ribuan ya, jutaan Bu, bukan ribuan lagi Bu anggotanya. Ya, itu kan sebagai kekuatan massa ya. Kalau keadaannya seperti ini, ada nggak aksi gitu ya, istilahnya yuk bareng-bareng sowan lah ke presiden, istilahnya sowan, jangan demo lah, jangan sowan gitu ya. Kami sebagai ibu rumah tangga juga susah nyari minyaknya, harganya tinggi juga susah. Terus yang 14.000 yang kemarin subsidi itu nggak ada lama gitu, terus tiba-tiba muncul dengan ganti harga 24 gitu. Itu terus gimana, itu pada kemana? Terus siapa yang, kan jelas ya aturannya, kemudian distribusinya juga jelas gitu. Mungkin Dokter Ali Maksum yang punya anggota banyak ribuan itu bisa sowan ya Bu ya. Protes lah. Jangan mencela-mencela lah pemerintah. Kami rakyatnya menggap-menggap ya istilahnya. Apa-apa naik, anak sekolah dan sebagainya. Jadi tolonglah Dokter Ali Maksum itu disuarakan yang dekat di Jakarta. Salam dari Dokter Waris. Terima kasih Bu Rati. Waalaikumsalam. Ya, itu tadi permintaan dari Bu Rati agar Pak Ali dan teman-teman bisa sowan begitu ke pemerintah Pak. Ya, yang pertama saya sampaikan kembali bahwa saya berharap Presiden Joko Widodo memanggil Raja Minyak Goreng itu merupakan sebuah keniscayaan Pak Zaini. Iya. Begini Pak Zaini, kenapa ini penting? Di samping menjamin ketersediaan pasokan, juga memastikan 6.000, 7.000 per liter untuk minyak curah 14.000 itu kan subsidinya ke produsen Pak. Subsidinya ke produsen. Misalnya Pak Zaini punya pabrik minyak, ya kan? Disubsidi pemerintah 6.000, 7.000 per liter untuk minyak curah dijual 14.000. Oleh karena itu keluhan-keluhan yang hari ini di pasar-pasar tradisional masih ada harga 17.000, 18.000, 20.000 itu polisi, Satgas Ketahanan Pangan dan pemerintah khususnya Menteri Perdagangan juga DPR harus segera turun Pak. Kan mereka ini dapat amanah, dapat kekuasaan kan dari rakyat Pak. Yang gaji juga rakyat begitu. Oleh karenanya subsidi 6.000, 7.000 per liter minyak curah ini harus dipastikan bisa dinikmati rakyat di seluruh pasar tradisional
harganya 14.000 Pak. Begitu. Ya. Yang kedua, untuk jalan pintas itulah saya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia minta kepada Presiden segera dipanggil itu yang menguasai 56% dari seluruh total sip. Jadi, Ya. saya juga jadi korban Pak Zaini. Saya ini beberapa waktu yang lalu cari minyak goreng di retail di sekitar Jakarta kosong, di Permat kosong. Begitu ada kebijakan Presiden mencabut dan itu dilepas ke pasar, di Permat, di beberapa retail modern, minyak goreng sudah penuh tapi ganti harga. Ya. Waktu itu masih 40.000 2 liter, ya. Tapi sekarang sudah berkembang, yang paling murah 48 sampai 51.000. Oleh karena itu, negara harus kembali ke kita. Hal-hal yang menyangkut kebutuhan khalayak umum bangsa ini harus negara yang mengendalikan. Ya. Tidak boleh harga minyak goreng dilepas ke pasar itu Pak Zaini. Itu artinya negara tidak melindungi segenap dan tumpah darah bangsa Indonesia gitu Pak Zaini. Baik, Pak Ali. Jadi Bu Retno, insya Allah dalam waktu dekat kami akan melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan berbagai gejolak ketersediaan dan melonjaknya harga kebutuhan pokok. Ya. Baik Pak Ali. Pak Ali, kami nantikan perkembangannya seperti apa ya Pak dari para pedagang kaki lima dan juga rencana untuk mengirimkan surat ke pemerintah begitu ya Pak terkait dengan minyak goreng. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Ali. Ya, sama-sama. Selamat sore Pak Ali Mahsun. Selamat sore, salam sejahtera. Dan tadi pendengar narasumber karya, narasumber kami ketua yang merupakan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atau APKLI Dr. Ali Mahsun M. Biomed.